Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi saya tentang komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan. Apa sih komunikasi kesehatan ini? Komunikasi Komunikasi ini merupakan hal terpenting dalam kehidupan. Nah, komunikasi dibuat untuk menyebarluaskan pesan kepada publik, untuk mempengaruhi khalayak dan menggambarkan kebudayaan kepada masyarakat. Nah, hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berinteraksi yang bersifat antar pribadi. Nah, ini dipenuhi melalui kegiatan komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Sedangkan kebutuhan untuk berkomunikasi secara publik dengan orang banyak dipenuhi melalui aktivitas komunikasi massa. Dengan demikian, komunikasi ini menjadi unsur yang sangat penting dalam berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat. Selain merupakan kebutuhan, aktivitas komunikasi sekaligus merupakan unsur pembentuk suatu masyarakat, sebab tidak mungkin manusia itu hidup di suatu lingkungan tanpa berkomunikasi satu sama lain. Nah, kemudian komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu communicatus, yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Dengan demikian, komunikasi menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Nah, komunikasi ini suatu proses melalui di mana seseorang atau komunikator itu menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain atau khalayak pada umumnya. Nah, dalam komunikasi, proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain itu melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Nah, sedangkan komunikasi kesehatan sendiri, kata dasarnya adalah sehat, yang berarti baik itu sehat jasmani maupun rohani. Jadi, kesehatan adalah salah satu konsep yang sering digunakan, namun sangat sulit untuk dijelaskan artinya. Faktor yang berbeda menyebabkan sukarnya mendefinisikan kesehatan, kesakitan, dan penyakit. Setidaknya, definisi kesehatan harus mengandung paling tidak komponen biomedis, personal, dan sosiokultural. Keadaan atau status sehat utuh secara fisik, mental atau rohani, dan sosial, dan bukan hanya suatu keadaan uh, yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Nah, definisi tersebut tidak hanya meliputi tindakan yang dapat secara langsung diamati dan jelas, tetapi juga kejadian mental dan keadaan perasaan yang diteliti dan diukur secara tidak langsung. Nah, komunikasi kesehatan ini, setelah tahu pengertian komunikasi dan kesehatan ya, kita juga harus tahu komunikasi kesehatan. Proses penyampaian pesan kesehatan oleh komunikator melalui saluran atau media tertentu kepada komunikan dengan tujuan untuk mendorong perilaku manusia supaya tercapainya kesejahteraan sebagai kekuatan yang mengarah kepada keadaan atau status sehat utuh secara fisik, mental, sosial. Jadi, komunikasi kesehatan ini adalah proses penyampaian informasi tentang kesehatan ya. Oke, ini adalah contoh dari komunikasinya ya. Baik, ini salah satu contoh komunikasi kesehatan. Contohnya, terima kasih Anda tidak merokok di lingkungan ini, atau hidup lama tanpa merokok. Nah, karakteristik komunikasi. Komunikasi ini kan suatu proses, artinya komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan ya, serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu sebagai
proses komunikasi tidak statis tapi dinamis. Dalam arti nih akan mengalami perubahan secara terus-menerus mengikuti uh, perkembangan zaman. Nah, yang pertama, komunikasi ini upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Kemudian menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Kemudian sifatnya simbolis, kemudian bersifat transaksional dan menembus faktor waktu dan ruang. Nah, komponen dalam komunikasi kesehatan itu apa saja? Yang pertama itu ada komunikatornya. Nah, komunikatornya itu adalah orang atau lembaga yang menyampaikan pesan, misalnya berisikan himbauan untuk melakukan 3M dalam mencegah dan memberantas penyebaran dan perkembangan nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit DBD. Kemudian makan makanan bergizi. Kemudian pesannya nih adalah pernyataan yang didukung oleh lembaga yang mempunyai arti. Contoh, bias merupakan slogan tentang hidup sehat dan lain-lain. Kemudian komunikan. Nah, ini adalah orang yang menerima pesan. Komunikan ini biasanya berupa masyarakat atau lembaga tertentu yang bertanggung jawab atas peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah cakupan komunikasi kesehatan. Yang pertama, komunikasi persuasif dan komunikasi yang berdampak pada perubahan perilaku kesehatan. Kemudian, faktor psikologis individu ini juga mempengaruhi persepsi terhadap kesehatan, seperti stimulusnya, bagaimana mengorganisasi stimulusnya, interpretasinya, bagaimana memorinya, recallnya. Nah, ini pendidikan. Pendidikan kesehatan ini bertujuan untuk memperkenalkan perilaku kehidup sehat melalui informasi dan pendidikan kepada individu dengan menggunakan aktivitas material maupun instruktur. Nah, cakupan pendidikan kesehatan ini mencakup apa saja? Yang pertama, jenis pendidikannya, profesi pendidik di bidang kesehatan. Kemudian seperti kurikulum ya, kemudian penjenjangan pendidikan profesi, pelatihan profesi, pendidikan masyarakat itu informal, SDM pendidik dan lain-lain. Nah, dalam komunikasi kesehatan di Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1942 pasal 63 ya, dijelaskan perlunya pengembangan sistem informasi kesehatan yang mantap agar dapat menunjang sepenuhnya pelaksanaan manajemen dan upaya kesehatan dengan menggunakan teknologi dari yang sederhana hingga yang mutakhir di semua tingkat administrasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan ini dikembangkan terutama untuk mendukung manajemen kesehatan. Nah, pendekatan sentralistis di waktu lampau ini menyebabkan tidak berkembangnya manajemen kesehatan di unit-unit kesehatan dan di daerah. Manajemen memang akan berkembang ya dengan baik pada suatu unit atau daerah tertentu jika diberi kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri atau otonom. Jika kurang jelas manajemen kesehatan di waktu lampau, maka kebutuhan informasi dan datanya pun menjadi tidak jelas. Nah, pada tahun 2001 ya, ini adalah merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah. Ini dianggap sebagai momentum yang tepat untuk mulai mengembangkan kembali sistem informasi kesehatan atau untuk mendukung hal tersebut, maka pada tahun tersebut diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 5051 Menteri Kesehatan SK 5 tahun 2002 tentang kebijakan dan strategi pengembangan sistem informasi kesehatan atau Signas. Nah, kemudian fungsi dari komunikasi. Fungsinya apa saja? Nah, komunikasi ini merupakan hal terpenting dalam kehidupan. Nah, komunikasi dibuat untuk menyebarluaskan pesan kepada publik. Kemudian untuk mempengaruhi halayak dan menggambarkan kebudayaan pada masyarakat. Nah, hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan berinteraksi yang bersifat antar pribadi, itu harus dipenuhi melalui kegiatan komunikasi interpersonal atau antar pribadi.
Sedangkan kebutuhan untuk berkomunikasi secara publik dengan orang banyak itu dipenuhi melalui aktivitas komunikasi massa. Nah, dengan demikian komunikasi ini menjadi uh, unsur penting dalam berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat. Selain merupakan kebutuhan, aktivitas komunikasi ini sekaligus merupakan unsur pembentuk suatu masyarakat. Sebab tidak mungkin dalam suatu kehidupan manusia di suatu lingkungan tanpa berkomunikasi satu sama lain. Kemudian kenapa komunikasi ini diperlukan di bidang kesehatan? Nah, komunikasi kesehatan ini menjadi semakin populer ya dalam upaya promosi kesehatan itu selama 20 tahun terakhir ini. Contohnya, komunikasi kesehatan memegang peranan utama atau mengkontribusikan dalam pemenuhan 219 dari 300 tujuan khusus dalam Healthy People pada tahun 2010. Nah, apabila komunikasi kesehatan ini digunakan secara tepat, komunikasi kesehatan ini dapat mempengaruhi sikap, persepsi, kesadaran, pengetahuan, dan norma sosial yang semuanya berperan sebagai persesuaian perubahan perilaku. Nah, komunikasi kesehatan ini sangat efektif ya dalam mempengaruhi perilaku kesehatan karena ini didasarkan pada psikologi sosial, pendidikan kesehatan, komunikasi massa, dan pemasaran untuk mengembangkan dan menyampaikan promosi kesehatan dan pesan pencegahan-pencegahan. Karya awal yang mempengaruhi perkembangan komunikasi kesehatan ini disusun oleh National Cancer Institute atau NCI dan diberi judul Making Health Communication Program Works a Planner Quit. Ini panduan ini menyatakan bahwa bidang ilmu seperti pendidikan kesehatan, pemasaran sosial, dan komunikasi secara bersama-sama mendefinisikan komunikasi kesehatan. Ini bukan hal yang luar biasa apabila mendengar pertanyaan bahwa komunikasi kesehatan ini merupakan nama yang lebih baik untuk profesi daripada promkes atau pendidikan kesehatan, bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam promkes itu akan melibatkan komunikasi untuk kesehatan. Tapi pada kenyataannya komunikasi kesehatan ini telah didefinisikan secara luas oleh Everett Rogers ya, seorang pelopor dalam bidang komunikasi itu sebagai segala jenis komunikasi manusia yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, komunikasi kesehatan ini juga dapat mencerminkan persoalan kesehatan yang diterima oleh audiens tertentu. Contoh, NCI itu mendefinisikan komunikasi kesehatan sebagai seni dan teknik menyampaikan informasi, mempengaruhi dan memotivasi individu, institusi, dan audiens publik tentang pentingnya persoalan kesehatan. Ada dua perspektif utama yang diambil ketika mempertimbangkan komunikasi kesehatan dalam praktik promosi kesehatan saat ini ya. Beberapa praktisi itu memandang bahwa komunikasi massa itu sebagai proses menyeluruh yang membingkai penerapan intervensi promosi kesehatan. Nah, praktisi ini memandang komunikasi kesehatan ini sebagai strategi atau aktivitas sempit seperti publikasi informasi atau sejenis komunikasi antar personal ya. Komunikasi kesehatan ini diperlukan ya di bidang kesehatan karena dalam kesehatan merupakan kunci pencapaian peningkatan taraf atau tingkat kesehatan masyarakat. Nah, sejauh ini komunikasi ini berkembang ya seiring berkembangnya dunia teknologi komunikasi yang dulu biasa dilakukan dengan penyuluhan secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan dilakukan dengan media audio atau radio. Nah, sekarang lebih populer nih itu dengan penyampaian pesan atau informasi kesehatan melalui media internet maupun media cetak dan elektronik. Nah, ini tidak hanya bernilai praktis ya, tapi mempunyai nilai yang ekonomis dan tampilnya lebih menarik untuk
melakukan perubahan. Ya, media yang dalam ketercapaian komunikasi kesehatan ini, karena tercapai atau tidaknya komunikasi kesehatan ini lebih dikarenakan penggunaan media informasi yang tepat, kemudian pesan yang sistematis dan mudah dimengerti. Nah, dalam komunikasi kesehatan ini, kerjasama lembaga kesehatan dan elemen masyarakat itu sangat mempengaruhi tercapainya penyampaian informasi kesehatan ya, karena komunikasi kesehatan ini hendaknya memenuhi unsur komunikasi itu sendiri, seperti lembaga kesehatan sebagai komunikator, masyarakat sebagai komunikan, internet maupun media cetak dan elektronik sebagai media dalam penyampaian pesan, kemudian pesan yang ingin disampaikan dan perubahan setelah disampaikan pesan sebagai efek positif. Nah, komunikasi dalam kesehatan hendaknya selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan lingkungan dan seharusnya disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan pelaku atau komunikator. Hendak lebih variatif dan lebih inovatif dalam penyampaian pesan informasi kesehatan. Tujuannya sendiri, untuk tujuan praktisnya ya, komunikasi kesehatan itu melalui beberapa usaha pendidik dan pelatih itu agar dapat meningkatkan pengetahuan yang mencakup, kemudian meningkatkan kemampuan dan keterampilan, kemudian membentuk sikap dan perilaku berkomunikasi. Baik, sampai di sini materi saya tentang komunikasi kesehatan. Jika ada pertanyaan silakan kirimkan melalui WA group. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.